Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Nasi Uduk. Nah, apa itu Nasi Uduk? Ini acara baru di channel YouTube saya. Jadi Nasi Uduk itu nasihat untuk diri dan untuk keluarga. Ya, jadi acara ini adalah sebagai sarana untuk menasehati diri sendiri sebenarnya. Menasehati diri saya sendiri dan juga keluarga saya. Dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat semua orang yang menyaksikan. Jadi di episode pertama ini, di episode pertama Nasi Uduk, kita akan membahas tentang target Ramadan. Kebetulan sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, kenapa kita harus punya target dalam bulan Ramadan ini? Karena kalau hidup kita tanpa target, itu kita tidak akan termotivasi untuk melakukan sesuatu dengan lebih semangat gitu. Misalnya gini ya, bulan Ramadan itu kan terbatas, hanya sebulan saja gitu, maksimal 30 hari. Terus ini adalah kesempatan besar kan di bulan Ramadan. Kesempatan besar untuk kita untuk memperbanyak amal ibadah, untuk memperbanyak mendapatkan pahala dan kesempatan untuk kita meningkatkan kualitas keimanan diri kita. Tapi tanpa target, kita mungkin akan santai, akan ya berleha-leha saja gitu. Bahkan menganggap itu sebagai hal yang biasa gitu. Nah, dengan target yang jelas itu akan membuat kita lebih termotivasi lagi. Misalnya di bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk tilawah Al-Quran ya, membaca Al-Quran. Nah, kita kalau tanpa punya target, kita mungkin hanya akan membaca selembar, 2 lembar gitu. Setiap kali mungkin selesai sholat gitu kita baca. Tidak punya motivasi lebih untuk membaca lebih banyak gitu. Tapi kalau dengan target, kita akan punya motivasi untuk mencapai itu. Misalnya target kita satu bulan ini hatam 1 kali, 30 juz. Berarti target kita kalau di breakdown ke bawah, itu berarti 1 hari hatam atau bisa membaca 1 juz. Nah, itu akan memotivasi kita gitu. Oh, target kita 1 hari harus bisa membaca 1 juz gitu. Nah, ini tentu akan lebih menyemangati diri kita sendiri untuk bisa membaca Al-Quran lebih banyak gitu. Nah, itu contoh kenapa pentingnya target dalam hidup kita ya, termasuk dalam bulan suci Ramadan ini. Itu baru dari sisi membaca Al-Quran. Ibadah lain juga bisa ya kita targetkan, misalnya sholat tarawih ya. Sholat tarawih, sholat yang ya hanya ada di bulan suci Ramadan gitu. Ya targetnya, idealnya sih kita bisa penuh gitu sholat tarawih. Nah, kita targetkan 1 bulan penuh bisa sholat tarawih. Sholat tarawih bisa dilakukan berjamaah di masjid, di musola, ataupun bisa juga di rumah. Bisa juga dilakukan sendiri gitu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan sholat tarawih sebenarnya. Nah, ini bisa memotivasi kita, oh kita harus bisa sholat tarawih setiap malam gitu. Kalau tidak bisa berjamaah, ya sendiri nggak apa-apa gitu. Nah, ini akan memotivasi kita untuk bisa konsisten beribadah setiap hari sholat tarawih. Karena sholat tarawih ini hanya ada di Ramadan saja, di bulan lain nggak ada. Nah, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain ya. Misalnya sedekah. Sedekah juga sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ini. Kita bisa menargetkan misalnya setiap hari sedekah. Itu bukan sesuatu yang sulit sebenarnya kalau kita mau. Karena sedekah itu tidak harus besar dan tidak harus juga berupa uang. Bisa saja berupa materi yang lain ya. Misalnya makanan, minuman. Kita bisa atur misalnya setiap kali kita membuat makanan untuk berbuka puasa, kita lebihkan. Dan nanti kita bagikan kepada tetangga misalnya. Dan setiap hari seperti itu, mungkin dengan target orang yang berbeda. Mungkin bisa juga kita membuat makanan berbuka untuk ditaruh di musola atau di masjid terdekat. Itu sedekah gitu. Mungkin hanya dengan beberapa gelas air, beberapa butir kurma, mungkin sepiring 2 piring makanan berbuka, itu sudah sedekah yang banyak gitu ya. Dan bagus sekali apabila itu konsisten kita lakukan setiap hari.
Nah itu dari sisi sedekah, dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan lebih baik lagi kalau kita punya target, kita punya motivasi, kita punya alat ukur seberapa banyak sih ibadah kita, supaya kita ini terus termotivasi ya. Karena kalau tidak, itu kita akan santai. Bulan Ramadan ini mungkin karena menunggu berbuka puasa, kita mungkin nanti akan lebih banyak buka HP misalnya, buka medsos, lihat acara-acara di televisi misalnya. Sementara kesempatan untuk beribadah itu kita lewatkan karena kita tidak punya target yang jelas. Nah ini sayang sekali tentu. Padahal ya belum tentu loh kita ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk memperbanyak amal ibadah, untuk memperbanyak pahala, untuk memperbanyak bekal untuk di hari kemudian. Jadi buatlah target yang jelas. Dan target itu ada dua ya. Ada target kuantitatif, target yang bisa terukur, bisa dihitung. Ya berupa angka. Tadi misalnya hatam Al-Quran 1 kali. Sedekah setiap hari. Sholat tarawih setiap hari. Itu bisa kita buatkan target yang terukur, kuantitatif. Nah bisa juga kita membuat target yang kualitatif ya. Target kualitatif itu berarti yang sifatnya itu kualitas ya. Misalnya kita ingin memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Mungkin kita bisa berlatih atau bisa berguru kepada seorang guru selama bulan suci Ramadan. Kita juga bisa meningkatkan kualitas sholat kita, kehusuan kita dalam sholat misalnya. Itu bisa jadikan target juga. Target kualitatif ya. Jadi target-target itu harus ditulis tapi ya. Jangan sampai target adanya di sini. Ada di dalam, oh iya saya punya target tapi di dalam pikiran kita saja gitu. Tidak tertulis dan akhirnya tidak terlihat dan kita mungkin lupa nanti. Sehari 2 hari mungkin masih ingat tapi nanti udah seminggu 2 minggu bisa jadi target itu terlupakan. Nah, jadi targetnya tertulis dan kalau perlu dipasang di kamar kita. Terus kita checklist setiap hari. Apakah target ini tercapai atau tidak nih? Sudahkah kita hatam 1 juz Al-Quran dalam hari ini? Sudahkah kita sedekah hari ini? Sudahkah kita sholat taraweh hari ini? Nah, seperti itu. Itu akan membuat kita terarah. Ya, jadi dengan target itu akan membuat hidup kita terarah, terfokus kepada apa yang harus kita lakukan. Kita tidak akan mengalami distraction. Bahasa kerennya distraction ya. Dialihkan perhatiannya gitu oleh hal-hal lain di luar target kita. Karena godaan di bulan suci Ramadan ini sangat banyak ya. Acara-acara televisi, medsos yang rame misalnya. Terus juga banyak penjual makanan, minuman, banyak ya pedagang-pedagang gitu yang bisa jadi mengganggu ya, mengganggu ibadah kita gitu. Karena harusnya kita banyak beribadah, kita malah banyak jalan-jalan, banyak berbelanja, banyak melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat. Nah, jadi itu pentingnya target Ramadan. Jadi marilah kita buat sekarang target Ramadan kita 1 bulan ini apa saja yang akan kita targetkan. Lalu itu di breakdown menjadi target harian, target mingguan. Dan kita tulis, kita pasang di kamar kita, kita buatkan checklistnya. Mudah-mudahan itu akan bermanfaat buat kita, menambah motivasi kita, membuat kita lebih terfokus lagi untuk beribadah, dan mengarahkan kita untuk tidak terganggu oleh pengalih perhatian yang begitu banyak, godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Nah itu saja mungkin episode dari Nasi Uduk yang pertama ini tentang target Ramadan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk keluarga saya dan juga untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.